Selamat datang di Pusaka Jiwa Nusantara, sebuah ruang di mana kita menyelami kembali warisan leluhur yang syarat dengan ilmu batin, ajian, doa, serta filosofi kehidupan. Di sini kita tidak sekadar mendengar cerita, tetapi kita diajak untuk merenung, memahami, dan memaknai kembali jejak spiritual yang pernah ditempuh para leluhur kita. Hari ini kita akan membuka lembaran lama yang penuh dengan misteri dan kearifan, sebuah topik yang sejak dahulu selalu menggetarkan hati manusia, yakni tentang Egyan-ajian sakti antara doa, mantra, dan laku ajian bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, melainkan energi batin yang terhubung dengan kesadaran semesta. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan hati sejenak, memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar perjalanan batin ini diberi cahaya dan tidak menyesatkan kita. Ya Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah sumber segala kekuatan, Engkaulah pemilik segala rahasia. Bimbinglah hati kami agar tidak hanyut dalam kesombongan ilmu. Lindungilah kami dari nafsu yang menipu. Jadikanlah setiap pengetahuan yang kami gali malam ini sebagai jalan untuk semakin dekat padamu. Amin. Ajian dalam tradisi Jawa bukan sekadar jampi atau mantra yang dipakai untuk mendapatkan kesaktian. Ajian adalah simbol dari usaha manusia untuk memahami energi alam dan daya batin dalam dirinya. Para leluhur percaya bahwa kata bukan hanya bunyi, melainkan getaran yang mengandung kekuatan getaran. Itulah yang bisa menghubungkan manusia dengan dimensi gaib dan kekuatan semesta. Namun perlu dipahami bahwa ajian tidak akan berfungsi hanya karena dihafalkan mantra hanyalah sarana. Doa hanyalah jembatan. Dan yang menentukan adalah laku-laku, adalah kesungguhan hati, tirakat, dan pengendalian diri yang menjadi inti dari segala ajian. Ajian berdiri di atas 3 pilar utama: doa, mantra, dan laku. Doa adalah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa doa memurnikan niat, membersihkan hati, dan menjadikan ajian bukan sekadar alat duniawi, melainkan jalan spiritual. Mantra adalah rangkaian kata yang dipilih, diwariskan, dan dipercaya mengandung daya kata-kata yang diulang dengan penuh. Keyakinan akan membentuk gelombang energi yang mempengaruhi batin manusia. Laku adalah ujian sebenarnya tirakat, puasa, tapa, dan pengendalian hawa nafsu. Laku menjadikan seseorang layak menerima daya dari doa dan mantra tanpa laku. Mantra hanyalah bunyi kosong. Sejarah Nusantara mengenal banyak ajian sakti yang terkenal: ajian Semar Mesem, ajian Pancasona, ajian Kalacakra, ajian Jaran Goyang, ajian Macan Putih, dan masih banyak lagi. Masing-masing ajian memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang untuk perlindungan, ada yang untuk pengasihan, ada yang untuk kekuatan fisik, dan ada pula yang untuk ketenangan batin. Namun sekali lagi, semua ajian itu tidak lepas dari 3 hal: doa, mantra, dan laku. Tanpa doa, ajian bisa menyesatkan. Tanpa mantra, ajian kehilangan bentuknya. Tanpa laku, ajian hanyalah cerita belaka. Orang Jawa percaya bahwa kesaktian sejati bukanlah kekebalan tubuh atau kemampuan mempengaruhi orang lain, melainkan penguasaan diri sendiri. Ajian hanyalah simbol kesaktian sejati, terletak pada bagaimana seseorang mampu menundukkan nafsunya, menenangkan batinnya, dan menyatukan dirinya dengan sumber kehidupan. Dalam filosofi Jawa, ajian digunakan bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai sarana menjaga harmoni dengan alam dan sesama. Banyak kisah orang yang mempelajari mantra tanpa tirakat, tanpa pengendalian diri, dan akhirnya terjerumus dalam kesombongan mereka menjadi budak hawa nafsu, menggunakan ilmu untuk merugikan orang lain. Pada akhirnya, bukan hanya ajian yang hilang, tetapi hidupnya pun hancur. Leluhur selalu mengingatkan, ilmu tanpa laku adalah api tanpa kendali, bisa membakar diri sendiri dan orang di sekitarnya. Karena itu, setiap ajian selalu diikat dengan laku prihatin agar manusia sadar bahwa kekuatan bukanlah miliknya sendiri. Di balik semua itu, ajian sejati adalah jalan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk disiplin, sabar, rendah hati, dan pasrah kepada Tuhan. Ajian bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diamalkan dalam diam. Bukan untuk menundukkan orang lain, melainkan untuk menundukkan diri sendiri. Orang yang memiliki ajian sejati tidak banyak bicara, tidak suka pamer, dan hidupnya sederhana karena kekuatan terbesar bukanlah ketika orang lain tunduk pada kita, melainkan ketika hati kita tunduk pada Sang Pencipta. Saudaraku, ajian-ajian sakti yang diwariskan leluhur Nusantara bukanlah dongeng kosong. Ia adalah simbol pengetahuan batin yang dalam, namun semua itu harus dipahami dengan benar. Ajian adalah doa yang hidup dalam kata, mantra yang menggetarkan batin, dan laku yang menuntun jiwa. Kesaktian sejati bukan di tubuh yang kebal, bukan di wajah yang memikat, bukan di kata-kata yang mempengaruhi orang lain,
Kesaktian sejati ada pada jiwa yang hening, hati yang bersih, dan rasa yang menyatu dengan Tuhan. Maka marilah kita belajar dari leluhur, bukan untuk mencari kesaktian duniawi, melainkan untuk menemukan jalan pulang jalan kembali kepada Sang Sumber. Semoga ilmu malam ini membawa manfaat, memberi pencerahan, dan menjadi pengingat bahwa kita hanyalah tamu di dunia. Sementara itu, Sang Pemilik sejati adalah Dia yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah cahaya dalam kegelapan batin kami. Engkaulah kekuatan di balik setiap doa dan mantra. Jadikanlah ilmu ini sebagai jalan kebaikan. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, dan angkara murka. Bimbinglah kami agar ajian yang kami pelajari hanya menjadi sarana untuk semakin dekat padamu. Amin.